Seleksi kompetensi manajerial ASNP 3K 2025. Soal 11-20. Soal nomor 11. Banyak karyawan dari perusahaan yang Anda pimpin tiba-tiba mengundurkan diri, di antaranya merupakan karyawan yang berprestasi dan berkinerja baik. Anda mengetahui jika kebanyakan alasan pengunduran diri karyawan tersebut adalah karena perusahaan tidak memberikan saran diklat pada karyawannya untuk mengembangkan diri. Di sisi lain, keuangan perusahaan sedang tidak memungkinkan untuk hal tersebut, sedangkan jika hal ini terus dibiarkan akan berdampak buruk dan merugikan perusahaan Anda karena kehilangan SDM yang bagus. Sikap Anda: A. Memberikan karyawan kesempatan pengembangan diri dengan mengikutkan pelatihan. B. Semua perusahaan ingin karyawannya berkembang, tapi karena kondisi keuangan perusahaan sedang tidak mendukung, maka hal ini tidak terhindarkan. C. Pimpinan sendiri harus turun tangan langsung memberikan pembekalan agar karyawan bisa mengembangkan dirinya ke arah yang lebih baik. D. Memberikan karyawan kesempatan untuk mengembangkan diri dengan cara mengikutkan seminar. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah C. Pimpinan sendiri harus turun tangan langsung memberikan pembekalan agar karyawan bisa mengembangkan dirinya ke arah yang lebih baik. Dalam situasi ini, Anda memiliki kendala keuangan yang membuat perusahaan tidak mampu membiayai program diklat atau pelatihan formal. Oleh karena itu, sebagai pimpinan, Anda harus mengambil langkah proaktif dengan memberikan pembekalan langsung kepada karyawan. Ini menunjukkan kepemimpinan yang responsif, fleksibel, dan mampu mencari solusi alternatif dalam menghadapi keterbatasan sumber daya keuangan, sambil tetap menjaga motivasi dan pengembangan SDM di perusahaan Anda. Soal nomor 12. Persaingan antar tim di dalam kantor sangat sengit. Ketika memberikan saran kepada pimpinan, usulan dari tim Anda dianggap kurang baik dan kurang solutif dibandingkan dengan tim lain. Dalam menghadapi situasi ini, sikap Anda adalah A. Menjadikan pengalaman ini sebagai kesempatan untuk melakukan evaluasi diri dan tim, kemudian mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kualitas usulan di masa mendatang. B. Menyampaikan kepada anggota tim tentang hasil evaluasi dan bersama-sama merencanakan langkah-langkah perbaikan agar usulan tim lebih diterima di masa depan. C. Menetapkan sikap positif dan tetap fokus pada perbaikan tanpa menyalahkan anggota tim atau tim lainnya. D. Menganalisis ulang usulan dari tim Anda untuk mencari potensi perbaikan dan merumuskan strategi agar usulan selanjutnya lebih baik. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah A. Menjadikan pengalaman ini sebagai kesempatan untuk melakukan evaluasi diri dan tim, kemudian mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kualitas usulan di masa mendatang. Pilihan ini mencerminkan sikap profesional dalam menghadapi kegagalan, yaitu menjadikan sebagai pelajaran untuk memperbaiki kualitas kerja. Dengan mengevaluasi diri dan tim, Anda menunjukkan tanggung jawab, keterbukaan terhadap kritik, dan komitmen untuk berkembang. Langkah ini juga komprehensif dibandingkan opsi lain, karena melibatkan proses refleksi dan analisis yang mendalam untuk menciptakan perbaikan berkelanjutan. Soal nomor 13. Dalam situasi seorang pejabat publik menghadapi tekanan dari berbagai pihak untuk memberikan keputusan yang menguntungkan salah satu pihak, namun keputusan tersebut bertentangan dengan kepentingan publik, apa yang seharusnya dilakukan oleh pejabat tersebut? A. Mengambil keputusan berdasarkan tekanan yang ada, namun tetap coba memberikan alasan yang masuk akal. B. Mengambil keputusan yang paling menguntungkan bagi kepentingan umum, meskipun menimbulkan resiko bagi dirinya. C. Menunda keputusan hingga situasi menjadi lebih jelas, agar tidak menambah ketegangan. D. Mengutamakan kepentingan pribadi untuk menjaga hubungan baik dengan pihak yang memberikan tekanan. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu.
Jawabannya adalah B. Mengambil keputusan yang paling menguntungkan bagi kepentingan umum, meskipun menimbulkan resiko bagi dirinya. Langkah ini mencerminkan komitmen terhadap integritas, profesionalisme, dan keberanian untuk mendahulukan kepentingan publik di atas tekanan pribadi. Soal nomor 14 dalam suatu organisasi, tim yang bekerja pada sebuah proyek besar gagal mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Meskipun mereka bekerja keras, apa yang sebaiknya dilakukan untuk meningkatkan kinerja tim dan mencapai hasil kerja yang diinginkan? A. Mengganti sebagian anggota tim dengan orang yang lebih berpengalaman agar hasilnya lebih optimal. B. Menetapkan target baru yang lebih mudah dicapai dan memberi penghargaan untuk setiap pencapaian, meskipun hasilnya belum optimal. C. Menyalahkan tim atas kegagalan dan memberikan mereka tugas yang lebih ringan untuk menghindari stres. D. Menganalisis secara menyeluruh apa yang menghambat pencapaian target, serta menetapkan kembali tujuan yang lebih jelas dan terukur. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah D. Menganalisis secara menyeluruh apa yang menghambat pencapaian target, serta menetapkan kembali tujuan yang lebih jelas dan terukur. Pendekatan ini fokus kepada mencari solusi atas masalah utama dengan menganalisis penyebab kegagalan, baik dari sisi internal maupun eksternal. Dengan menetapkan tujuan yang lebih jelas dan terukur, tim dapat bekerja lebih efektif dan memahami prioritas kerja mereka. Langkah ini juga memperkuat kemampuan tim untuk belajar dari pengalaman dan meningkatkan kinerja di masa mendatang tanpa menyalahkan individu atau tim secara keseluruhan. Soal nomor 15 dalam menghadapi sebuah proyek yang menghadapi banyak tantangan teknis dan finansial. Tim merasa tertekan. Apa pendekatan yang terbaik yang dapat diambil oleh seorang pemimpin untuk menjaga semangat kerjasama dalam tim di tengah kesulitan? A. Menyelesaikan masalah yang paling mendesak secara individual dan meminta tim untuk menyelesaikan sisanya. B. Membagi tantangan menjadi tugas yang lebih kecil dan memberikan tanggung jawab masing-masing anggota agar mereka merasa lebih berdaya. C. Menyusun ulang tim dengan mengganti anggota yang dianggap kurang berkontribusi agar yang tersisa lebih fokus. D. Memfokuskan tim pada tujuan jangka panjang dan meningkatkan mereka tentang pencapaian besar yang bisa diperoleh. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah B. Membagi tantangan menjadi tugas yang lebih kecil dan memberikan tanggung jawab masing-masing anggota agar mereka merasa lebih berdaya. Saat tim menghadapi tekanan dari tantangan besar, memecah masalah menjadi tugas yang lebih kecil membantu mengurangi rasa kewalahan. Dengan memberikan tanggung jawab spesifik kepada masing-masing anggota, mereka merasa lebih terlibat dan percaya diri, sehingga dapat menjaga semangat kerjasama dan produktivitas. Soal nomor 16 dalam menghadapi proyek dengan banyak tantangan dan ketidakpastian, tim Anda tetap fokus pada hasil akhir, meskipun menghadapi banyak hambatan. Apa yang sebaiknya dilakukan untuk memastikan tim tetap berada di jalur yang benar? A. Memantau kemajuan secara teratur dan menyesuaikan strategi jika diperlukan, sambil menjaga komunikasi yang jelas dengan tim. B. Memprioritaskan hasil jangka pendek agar tim bisa merasa sukses meskipun mengorbankan tujuan jangka panjang. C. Menunda beberapa langkah untuk fokus pada masalah yang lebih besar yang mungkin memengaruhi hasil jangka panjang. D. Memotivasi tim dengan memberikan penghargaan atas setiap pencapaian kecil, meskipun tidak menyelesaikan keseluruhan proyek. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah A. Memantau kemajuan secara teratur dan menyesuaikan strategi jika diperlukan, sambil menjaga komunikasi yang jelas dengan tim.
Di dalam proyek yang penuh tantangan dan ketidakpastian, penting untuk memantau kemajuan secara berkelanjutan agar dapat mendeteksi hambatan lebih awal. Dengan menyesuaikan strategi sesuai kebutuhan dan menjaga komunikasi yang jelas, pemimpin dapat memastikan bahwa tim tetap fokus pada tujuan utama tanpa kehilangan arah. Pendekatan ini juga membantu menciptakan rasa tanggung jawab bersama dan kepercayaan di dalam tim. Soal nomor 17, seorang anggota tim yang selalu bekerja keras merasa kecewa karena kontribusinya tidak dihargai. Sementara anggota tim lainnya yang kurang bekerja keras justru mendapatkan pengakuan lebih. Bagaimana sebaiknya dia menjaga semangat kerjasama dalam tim? A. Memilih untuk bekerja sendirian agar kontribusinya lebih dihargai tanpa terganggu pada tim lainnya. B. Mengungkapkan kekecewaan pada anggota tim lain dengan harapan mereka akan memahami perasaan tersebut. C. Menjaga kualitas kerja secara pribadi dan tetap mendukung tim tanpa mencari pengakuan lebih. D. Berbicara langsung pada pimpinan untuk meminta evaluasi ulang terhadap kinerja tim dan penghargaan yang adil. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah C. Menjaga kualitas kerja secara pribadi dan tetap mendukung tim tanpa mencari pengakuan lebih. Dalam konteks kerjasama tim, menjaga semangat dan kualitas kerja pribadi menunjukkan sikap profesional. Tetap mendukung tim menunjukkan dedikasi terhadap tujuan bersama. Meskipun merasa kecewa, sikap ini juga membantu menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mengurangi potensi konflik. Pengakuan seringkali datang dengan konsistensi dan integritas dalam bekerja, tanpa perlu mencarinya secara langsung. Soal nomor 18, proses pengajuan layanan membutuhkan waktu lebih lama dari yang diharapkan masyarakat. Apa tindakan Anda? A. Menyampaikan kepada masyarakat bahwa keterlambatan tidak dapat dihindari. B. Membuat jadwal kerja lebih ketat untuk memastikan layanan selesai tepat waktu. C. Menambah staf untuk mempercepat proses layanan. D. Mengidentifikasi tahapan proses yang dapat disederhanakan. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah D. Mengidentifikasi tahapan proses yang dapat disederhanakan. Langkah ini berfokus kepada peningkatan efisiensi dan efektivitas dengan mengidentifikasi kendala utama tanpa perlu langsung menambah sumber daya. Soal nomor 19, organisasi tempat Anda bekerja akan menjalani perubahan besar yang melibatkan restrukturisasi dan perubahan proses kerja. Beberapa rekan Anda menunjukkan resistensi terhadap perubahan tersebut. Apa yang sebaiknya Anda lakukan sebagai pimpinan untuk mengelola perubahan ini dengan efektif? A. Memaksakan perubahan secepat mungkin dengan memberikan tekanan kepada rekan-rekan untuk menerima perubahan tanpa diskusi lebih lanjut. B. Menunggu hingga resistensi berkurang dengan sendirinya dan berharap perubahan tersebut dapat diterima seiring berjalan waktu. C. Mengabaikan resistensi yang ada dan fokus hanya pada perubahan struktural tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap budaya organisasi. D. Menyusun rencana komunikasi yang jelas dan transparan tentang alasan perubahan, serta mengajak rekan-rekan untuk berpartisipasi dalam proses perubahan. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah D. Menyusun rencana komunikasi yang jelas dan transparan tentang alasan perubahan, serta mengajak rekan-rekan untuk berpartisipasi dalam proses perubahan. Pada opsi D menunjukkan pendekatan kepemimpinan yang inklusif dan proaktif, dengan komunikasi yang baik dan melibatkan rekan-rekan dalam proses perubahan. Resistensi dapat diminimalkan dan perbaikan dapat diterima lebih efektif. Partisipasi dari seluruh tim juga meningkatkan rasa memiliki terhadap perubahan tersebut.
Soal nomor 20, seorang kepala bagian menghadapi situasi di mana anggaran yang diberikan untuk sebuah program sangat terbatas. Bagaimana sebaiknya kepala bagian tersebut mengelola program ini untuk mencapai hasil maksimal? A. Mengabaikan beberapa kegiatan penting agar anggaran lebih fokus pada satu bagian program yang dianggap paling mendesak. B. Menunda sebagian besar kegiatan dan menunggu anggaran tambahan agar program bisa dijalankan dengan lebih lengkap. C. Mengurangi skala program untuk mencocokkan dengan anggaran yang ada tanpa memperhitungkan dampak pada hasil akhir. D. Memprioritaskan kegiatan yang paling penting dan mencari cara efektif untuk menghemat biaya sambil tetap mempertahankan kualitas hasil. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah D. Memprioritaskan kegiatan yang paling penting dan mencari cara efektif untuk menghemat biaya sambil tetap mempertahankan kualitas hasil. Dalam situasi dengan anggaran terbatas, penting bagi kepala bagian untuk memprioritaskan kegiatan yang memiliki dampak terbesar terhadap tujuan program. Dengan pendekatan kreatif dalam pengelolaan sumber daya, seperti mencari efisiensi biaya atau solusi alternatif, kepala bagian dapat memastikan program dapat berjalan dengan hasil yang optimal meskipun dengan keterbatasan anggaran. Good luck!